Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Irfan Septiagusti selaku dosen pengampu mata kuliah analisis media sosial. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil analisis saya mengenai bagaimana isu gaji dan kesejahteraan pendidik mulai dari guru dibicarakan di ruang publik digital khususnya di Twitter atau X. Tahap pertama yaitu ada penentuan judul dan narasi awal. Isu gaji dan kesejahteraan pendidik bukanlah sesuatu yang baru, namun di era saat ini percakapan tentang topik ini semakin ramai di media sosial. Sebuah tweet tentang gaji guru bisa bercampur dengan kritik terhadap kebijakan anggaran negara, tuntutan kenaikan kesejahteraan, serta perbandingan gaji antar profesi, hingga keluhan tentang beban kerja dan fasilitas yang kurang memadai. Karena itu, satu tweet bisa membawa lebih dari satu isu sekaligus. Pendekatan analisis yang digunakan harus bisa menangkap kompleksitas ini. Oleh karena itu, di sini saya menggunakan pendekatan multi-level classification untuk memahami percakapan di platform X. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah saya yaitu bagaimana pola percakapan publik mengenai gaji dan kesejahteraan pendidik terbentuk di Twitter atau X, dilihat dari sebaran isu, keterkaitan antar isu, aktor yang berperan, serta struktur jejaring sosial yang terbentuk dari interaksi mereka. Analisis ini difokuskan pada distribusi dan kombinasi isu, keterkaitan antar isu, aktor sentral dan komunitas dalam jejaring, serta pola relasi sosial, mention, reply, dan quote. Selanjutnya ada pernyataan, analisis, dan narasi awal. Sebelum masuk ke data, di sini saya sudah ada 5 pernyataan analisis. Yang pertama itu, isu apa yang paling dominan dalam percakapan gaji dan kesejahteraan pendidik. Kedua, isu-isu mana yang paling sering muncul bersamaan dalam satu tweet dan apa maknanya. Siapa saja aktor-aktor yang paling berpengaruh dalam jejaring percakapan ini. Komunitas apa saja yang terbentuk dan isu apa saja yang paling mendominasi tiap komunitas. Yang terakhir, bagaimana keterbatasan model klasifikasi otomatis mempengaruhi cara membaca pada data ini. Narasi yang saya bangun di sini bersumber dari temuan data, bukan opini pribadi. Interpretasinya merujuk pada hasil EDA multi-level, distribusi dan co-occurrence isu, sentralisasi dan modality, jejaring aktor, ego network, isu-to-isu network, serta evaluasi baseline model klasifikasi. Yang tahap kedua ada pemahaman dataset. Saya menggunakan data dari Twitter atau X dengan rentang waktu dari tahun 2010 hingga 3 Juli 2026. Namun perlu dicatat bahwa mayoritas percakapan terkonsentrasi pada periode Juni hingga Juli 2026 yang bertepatan dengan momentum wacana kenaikan gaji pendidikan di ruang publik. Dataset ini memiliki beberapa field penting, yaitu text username created at, ini isi tweet, identitas akun dan waktu posting, like, retweet, reply, quote, count, metric engagement, mention, user, raw tweet, itu relasi mention dan metadata, serta label dan label multi, yaitu label tunggal dan multi-isu yang menjadi dasar analisis utama. Dari sisi engagement, tweet rata-rata mendekati 160 likes, 60 retweets, dan 7.639 view, dengan maksimum likes mencapai 38.000 dan viewers mencapai 1,69 juta. Selanjutnya ada distribusi field label dan ketersediaan relasi. Dari total 2.437 tweet yang dianalisis, dihasilkan 1.810 akun unik sebagai penulis. Setiap tweet memiliki rata-rata 1,89 label. Dari sisi relasi sosial, terdapat 1.148 tweet dengan mention, 1.185 tweet reply, dan 378 tweet quote. Retweet murni hampir tidak ada. Ini menunjukkan bahwa dataset didominasi oleh tweet asli, reply, dan quote, bukan sekedar reposting. Dari distribusi label tunggal, isu kritik kebijakan anggaran paling dominan, menandakan bahwa wacana gaji pendidik banyak dikaitkan dengan kebijakan anggaran negara. Selanjutnya tahap 3 ada baseline SVM. Sebagai catatan metodologis, di sini saya membangun model baseline menggunakan TF-IDF, vectorizer, dan one versus rest classifier dengan linear SVC
Targetnya adalah tabel multi-ISO dengan 6 kategori. Data dibagi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Hasil evaluasinya menunjukkan exact match sebesar 56,15%. Metrik ini lebih ketat karena prediksi dianggap benar hanya jika semua label pada satu tweet tepat. Micro F1 skornya 82,47%, Macro F1-nya 77,90%, Wake F1 skornya 81,77%, Samples F1 skornya 79,39%, Samples Descartes-nya 74,39%, Hamming Loss-nya 10,59%, dan Micro Precision atau Recall-nya 82 atau 77%. Selanjutnya ada performa per label dan interpretasi. Di sini label termudah diprediksi adalah tuntutan kenaikan kesejahteraan dengan F1 skornya 0,849 karena kosakata paling khas dan konsisten. Sebaliknya, label tersulit adalah perbandingan profesi negara dengan F1 skornya 0,598 karena kosakatanya lebih beragam dan model sering melewatkan. Micro F1 sebesar 82,5% menunjukkan performa keseluruhan cukup baik, tetapi Macro F1 yang lebih rendah menunjukkan model kurang merata di label minoritas. Selanjutnya ada multi-label confusion matrix. Berdasarkan confusion matrix ini, dapat dilihat bahwa model menunjukkan performa yang sangat kuat pada label tuntutan kenaikan kesejahteraan dengan true positif mencapai 228, namun tercatat adanya tantangan pada label kritik kebijakan anggaran yang memiliki tingkat kesalahan false negatif dan false positif yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa model masih perlu perbaikan dan membedakan konteks kebijakan anggaran dengan label-label lainnya. Selanjutnya tahap 4 ada EDA berbasis multi-label. Yang pertama itu distribusi isu dan karakter multi-label. Dari analisis distribusi label multi-isu, tuntutan kenaikan kesejahteraan menjadi isu paling dominan. Secara statistik, 54% percakapan memiliki karakteristik multi-label. Ini menegaskan bahwa kompleksitas isu gaji pendidik tidak dibicarakan sebagai masalah tunggal, melainkan sebagai bagian dari diskurs yang lebih luas. Perbandingan antara single label dan multi-label menunjukkan bahwa tweet multi-label lebih banyak mengonfirmasi bahwa percakapan publik tentang gaji memang kompleks dan saling terkait. Lalu ada kombinasi isu dan keterkaitan antar label. Analisis co-occurrence mengungkapkan hubungan paling kuat antara kritik kebijakan anggaran dan tuntutan kenaikan kesejahteraan dengan 715 kemunculan yang beririsan. Secara interpretatif, angka ini menegaskan bahwa dalam diskurs publik, tuntutan kenaikan gaji tidak pernah dianggap sebagai aspirasi ekonomi semata, melainkan selalu dibingkai sebagai respon kritis terhadap kebijakan negara. 10 kombinasi label paling sering juga menunjukkan pola yang sama, isu-isu saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Selanjutnya ada engagement berdasarkan isu. Di sini menariknya, kritik kebijakan anggaran mencatat rata-rata engagement tertinggi mencapai 382 per tweet, meski bukan isu bervolume terbanyak. Ini menandakan bahwa kritik kebijakan anggaran memicu reaksi publik paling kuat per tweetnya. Sebaliknya, tweet yang tidak relevan mencatat engagement terendah sekitar 50 per tweet, sesuai ekspektasi karena di luar konteks utama. Tweet dengan engagement tertinggi adalah dari akun ANH TIS dengan label tuntutan kenaikan kesejahteraan mencapai 56.051 engagement. Selanjutnya ada kosakata dominan, bigram, dan tigram. Analisis bigram dan tigram memperlihatkan bahwa diskursus publik sangat terpusat pada frasa gaji guru dan kenaikan gaji guru. Dominasi frasa-frasa ini terutama dalam konteks kritik kebijakan anggaran, menegaskan bahwa subjek guru merupakan faktor utama yang diposisikan oleh publik sebagai pihak paling terdampak oleh ketimpangan. Bigram dominan lainnya meliputi guru honorer, naik gaji, kenaikan gaji, dan gaji pokok. Tigram dominan meliputi kenaikan gaji guru honorer, dan guru non-ASN. Selanjutnya ada tren waktu percakapan isu. Grafik tren waktu menunjukkan lonjakan tajam pada akhir Juni hingga awal Juli 2026.
Isu tuntutan kenaikan kesejahteraan dan kritik kebijakan anggaran menunjukkan lonjakan paling konsisten, menandakan kedua isu ini saling menguatkan dalam periode tersebut. Sebelumnya, dari 2010 hingga 2024, percakapannya hampir tidak ada, menunjukkan bahwa isu ini memang baru meledak secara masif dalam 2 bulan terakhir. Di sini selanjutnya ada tahap 5, yaitu ekstraksi relasi sosial dari percakapan ke jejaring aktor. Dari percakapan, saya mengekstrak 2 jenis jejaring, yaitu aktor-to-aktor network berdasarkan interaksi mention, reply, dan quote antar akun, dan aktor-to-issue network berdasarkan keterkaitan aktor dengan isu yang dibicarakan. Dari 2.437 tweet, dihasilkan 3.117 edge raw dan 2.068 edge weight unik dengan 2.668 nodes atau akun dalam jejaring aktor-to-aktor tersebut. Selanjutnya ada tahap 6, Social Network Analysis menggunakan GP. Di sini ada jejaring aktor-to-aktor memiliki karakteristik 2.668 nodes dan 2.068 jumlah edge. Density-nya 0 itu sangat jarang. Average degree-nya 0,775 dengan weighted-nya 1,191, diameter 9, dan average path length-nya 3,10. Density mendekati 0 dan average degree rendah menunjukkan jejaringnya sangat jarang. Mayoritas akun hanya terhubung ke beberapa akun lain. Ini hal yang wajar untuk percakapan publik yang berskala besar dan tidak saling terhubung secara intensif. Top 5 akun dengan degree tertinggi atau paling banyak disebut, yaitu ada Ardi Satriawan, ada Prabowo, lalu ada TXT dari Media, selanjutnya ada Lambe Sahamja, dan Zanatul. _91. Top 5 dengan akun Betweeners atau tertinggi, yaitu ada Adi Satriawan, lalu Direktori Dosen, Zanatul _91, Dosen Kesmas, serta Ikhwan. Selanjutnya ada eigenvector, closeness, dan out-degree centrality. Di sini Prabowo memiliki eigenvector tertinggi yaitu 1000 meski degree-nya bukan nomor 1. Ini menandakan bahwa ia paling banyak terhubung ke akun berpengaruh lain. Namun closeness dan betweenness-nya 0 karena tidak pernah mereply atau mention siapapun. Out degree-nya 0. Ini murni disebut oleh orang lain. Closeness centrality umum pada network ini didominasi node terisolasi bernilai 1,0 yang merupakan artefak wajar pada directed graph yang sangat terfragmentasi. Closeness yang bermakna justru terlihat pada aktor sentral seperti Zanatul _91 dan Direktori Dosen. Top 5 eigenvector centrality yaitu ada Prabowo, penduduk _lokal, Zanatul _91, Ardi Satriawan, dan Direktori Dosen. Sedangkan top 5 out degree-nya yaitu ada Beleng-Beleng 687, Arkan _Buana 2, A86 Aglih, lalu ada Gangster Random, dan Soto Ayam 1970. Selanjutnya ada modularity dan community detection. Aktor terdapat 849 komunitas dengan modularity-nya 0,916. Ini sangat terfragmentasi karena mayoritas percakapan terjadi dalam kelompok kecil terisolasi, bukan satu diskusi publik. Selanjutnya ada aktor-to-issue, yaitu terdapat 6 komunitas dengan modularity-nya 0,319, jauh lebih menyatu karena struktur bipartite atau banyak aktor terhubung ke hanya 6 isu saja. Ini secara alami membentuk komunitas besar per isu. Perbandingan ini menunjukkan sifat percakapan yang berbeda. Sebagai aktor-to-aktor, jejaring sangat pecah menjadi ratusan klaster kecil, menunjukkan bahwa diskusi soal gaji pendidik didorong oleh percakapan lokal seperti reply chain antar teman, komunitas kampus, dan sebagainya. Jadi bukan satu viral thread tunggal. Sebaliknya, ketika dilihat dari sisi isu, keenam isu tetap menyatukan aktor-aktor dari berbagai klaster kecil ke dalam pengelompokan yang jauh lebih rapi. Selanjutnya ada karakteristik 6 komunitas aktor-to-aktor. Dari 849 komunitas, beberapa komunitas yang menonjol yaitu ada komunitas 353 sebanyak 122 akun,
Lalu komunitas 35 sebanyak 111 akun, komunitas 148 sebanyak 103 akun, komunitas 15 sebanyak 92 akun, komunitas 146 sebanyak 76 akun, dan komunitas 157 sebanyak 74 akun. Hampir semua komunitas di sini berpusat pada kritik kebijakan anggaran, menegaskan bahwa isu ini menjadi percakapan yang paling menonjol di lintas kelompok. Selanjutnya ada visualisasi network keseluruhan. Visualisasi network keseluruhan menunjukkan dua karakteristik utama. Yang pertama ada low density, yaitu jaring menampilkan kepadatan sangat rendah dengan ribuan node kecil yang tersebar di pinggirnya. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan beroperasi secara terisolasi. Lalu yang kedua ada high centrality. Inti jaringan ini yaitu terdapat konsentrasi interaksi yang sangat padat. Aktor-aktor seperti Ardi Satriawan, Prabowo, TXT Media, dan Zen_91 berperan sebagai hub atau pusat pada gravitasi percakapan. Selanjutnya ada Edward Modularity Class. Di sini setiap warna memiliki satu komunitas hasil deteksi modularity. Terlihat beberapa klaster warna cukup besar seperti ungu, biru, orange, yang masing-masing terbentuk dari sekitar satu atau dua akun sentral. Konsisten dengan temuan 849 komunitas bermodularity tinggi. Jaring ini adalah kumpulan banyak percakapan kelompok kecil yang terpisah, bukan satu diskusi besar yang menyatu. Selanjutnya ada Ego Network, dua aktor sentral. Ardi Satriawan sebagai aktor dengan indri dan witness tertinggi. Ardi Satriawan berperan sebagai hub utama yang mengonsolidasikan berbagai subcluster. Kepadatan koneksi ini langsung dimiliki atau menunjukkan posisinya sebagai titik temu aspirasi yang memobilisasi secara aktif. Selanjutnya ada Prabowo. Ini berbeda dengan Adi Satriawan, akun Prabowo memiliki indri yang sangat tinggi, tidak secara aktif membangun percakapan. Ini menjadi objek ujukan atau sasaran lintas komunitas, bukan penggerak diskusi. Selanjutnya network kedua itu ada aktor to issue. Network aktor to issue menampilkan 6 komunitas dengan modularity 0,319. 6 node isu menjadi pusat gravitasi masing-masing ribuan aktor kecil di sekitarnya. Tuntutan kenaikan kesejahteraan dan kritik kebijakan anggaran yang paling besar dan paling banyak beririsan dengan node isu lainnya dengan konsistensi occurrence tertinggi yaitu 715 tweet. Lalu selanjutnya tidak relevan berada paling terpisah atau di ujung kanan dengan cabang aktor sendiri, menunjukkan bahwa tweet berlabel ini secara topik memang berbeda dari 5 isu utama. Kesimpulan analisisnya, kalau kembali ke pertanyaan analisis di awal, isu apa yang paling dominan? Isu yang paling dominan adalah tuntutan kenaikan kesejahteraan dalam percakapan publik. Lalu selanjutnya, isu-isu mana yang paling sering muncul bersamaan dalam satu tweet dan apa maknanya? Yang paling sering muncul atau sering bersamaan yaitu kritik kebijakan anggaran dengan tuntutan kenaikan kesejahteraan sebanyak 715 tweet. Kritik kebijakan jarang berdiri sendiri tanpa tuntutan konkret. Selanjutnya, siapa saja aktor yang paling berpengaruh dalam jaring percakapan ini? Aktor yang paling berpengaruh sendiri yaitu ada Ardi Satriawan, Indigri, dan Bitwitness. Prabowo itu ada eigenvektor, dan direktori dosen ada penghubung dua klaster. Lalu komunitas apa yang terbentuk? 840 komunitas aktor to aktor dengan modularity 0,916, hampir semua didominasi oleh kritik kebijakan anggaran. 6 komunitas aktor to isu dengan modularity 0,319, masing-masing terbentuk secara alami. Lalu yang terakhir, bagaimana keterbatasan SVM? SVM dengan micro F1 82,5% cukup bagus, tetapi lemah di label minoritas seperti perbandingan profesi negara. Model ini dipakai sebagai catatan metodologis, bukan dasar tunggal kesimpulan. Lalu ada kesimpulan. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan beberapa temuan utama, yaitu isu tuntutan kenaikan kesejahteraan paling dominan, hampir selalu beririsan dengan kritik kebijakan anggaran, yaitu 715 tweet dan co-occurrence tertinggi. Lalu ada baseline SVM cukup
unggul dengan Micro F1 82,5%, tetapi lemah pada label minoritas. Selanjutnya ada jejaring aktor-to-aktor sangat terfragmentasi, yaitu ada 849 komunitas kecil dengan modularity 0,916 dan density mendekati 0. Percakapan ini didorong oleh banyak kelompok kecil, bukan satu diskusi besar yang menyatu. Lalu selanjutnya Aris Satriawan dan Prabowo adalah aktor yang paling sentral. Direktori dosen berperan sebagai jembatan antar kedua klaster yang berbeda. Lalu aktor to isu jauh lebih menyatu. 6 komunitas dengan modularity 0,319. Meski aktor terpecah menjadi banyak gelembung kecil, isu yang dibahas tetap konvergen ke 6 kategori yang sama. Lalu yang terakhir, keterbatasan penelitian ini, label di sini dihasilkan dari weak rule base, bukan anotasi manual penuh, relasi replay dan kuat diekstrak dari raw tweet, data yang terkonsentrasi pada 2 bulan terakhir sehingga temuannya bersifat indikatif. Demikian hasil analisis saya tentang gaji pendidik dalam sorotan publik di Twitter atau X. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.